Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada hari ini kami akan melaporkan beberapa hal terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19 yang sudah lebih 2 bulan kita bersama-sama bahu-membahu tidak pernah terhenti untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik pemerintah, masyarakat, maupun rekan-rekan dunia usaha yang lainnya. Saudara-saudara, tahapan sekarang kita sudah masuk dalam tahapan secara kolektif dan tegas untuk mengendalikan sebaran dari COVID-19 ini. Di dalam regulasi kita pahami bersama bentuk pembatasan sosial berskala besar, ini adalah suatu bentuk komitmen bersama. Bukan hanya komitmen pemerintah untuk mengendalikan sebaran COVID-19 ini, namun juga komitmen kita semua, komitmen masyarakat untuk bersama-sama membatasi aktivitas sosial kita yang memiliki risiko untuk memungkinkan terjadinya penularan dari satu orang ke orang yang lain. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang penting karena kita semua menyadari bahwa faktor pembawa penyakit yang menjadi faktor penular itu adalah manusia. Itu adalah orang yang di dalam tubuhnya terdapat virus. Sementara orang tersebut tidak memiliki gejala yang signifikan atau bahkan sama sekali tidak bergejala. Dan orang ini memiliki aktivitas sosial yang cukup tinggi karena kegiatannya sehari-hari. Dan memiliki peluang untuk bisa bertemu, kontak erat dengan siapapun sesuai dengan aktivitasnya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi komitmen kita bersama. Yang pertama-tama adalah bahwa mari kita membatasi aktivitas sosial kita. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya membawa virus ini, yang kemudian tanpa gejala, yang kemudian tanpa keluhan. Kita tidak bisa melihatnya ini secara langsung. Oleh karena itu, maka di dalam komitmen bersama yang pertama kali dilakukan adalah mari masing-masing melindungi dirinya. Melindungi dirinya untuk kemungkinan tertular, yaitu dengan cara yang pertama, pergunakan masker. Pergunakan masker setiap kita berada di luar rumah, kemudian rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, karena kita juga tidak tahu apakah kita menyentuh benda atau sesuatu yang sudah tercemar oleh orang lain. Kemudian membatasi untuk tidak keluar ke rumah. Membatasi untuk tidak kemudian berada di dalam kerumunan banyak orang. Ini menjadi penting untuk kita semua dalam rangka untuk melindungi diri kita masing-masing. Komitmen yang kuat dari melindungi diri sendiri ini kalau kemudian terjadi di dalam komunitas yang lebih besar, maka masing-masing akan berusaha untuk menghindari kerumunan, menjaga jarak secara fisik pada saat kita melaksanakan kontak sosial. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini bentuk komitmen bersama kita di dalam kaitan dengan PSBB. Tentunya karena ini menjadi komitmen massal, komitmen bersama dalam satu komunitas, dalam satu pemerintahan, maka kemudian kita akan betul-betul membatasi hal-hal yang memang tidak terkait secara mendasar dengan kebutuhan dasar kita, ataupun tidak terkait dengan upaya kita untuk mengatasi COVID. Berbagai macam aktivitas industri ataupun perkantoran yang tidak terkait sama sekali dengan kebutuhan dasar, tidak terkait sama sekali dengan layanan kesehatan, tidak terkait sama sekali dengan kepentingan pengamanan, pertahanan, ketertiban masyarakat, tidak terkait dengan ekonomi yang mendasar,
maka sebaiknya kita batasi, tidak kita lakukan. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, terkait dengan pemenuhan kebutuhan makanan misalnya, kemudian terkait dengan distribusi gas, kemudian terkait dengan distribusi bahan-bahan dasar yang lainnya, maka kita laksanakan dengan norma-norma PSBB. Kita laksanakan dengan tanpa meninggalkan kepentingan masing-masing untuk melindungi diri. Artinya tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, tetap melakukan pembatasan. Kalau memang sudah tidak diperlukan berada di luar rumah, segera kembali. Sudah barang tentu setelah sampai di rumah, maka kita pun juga tidak ingin menjadi agen yang membawa penyakit yang menulari saudara-saudara kita yang di rumah. Oleh karena itu segera masuk ke rumah, lepas baju, cuci, mandi, dan gunakan masker yang baru. Ini adalah bagian yang harus kita lakukan, termasuk tetap menjaga jarak fisik di rumah dengan keluarga kita yang ada di rumah. Saudara-saudara, manakala komitmen ini kita lakukan dengan kuat, manakala komitmen ini kita lakukan bersama-sama, dengan bersungguh-sungguh, kita yakin bahwa kita akan bisa memutuskan rantai penularan ini. Sehingga kemudian kita tidak semakin lama harus bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Kita sadari betul bahwa sekarang ini belum ditemukan vaksin, belum ditemukan obat, sehingga tidak mungkin kita memberikan kekebalan kepada seseorang atau kepada semua orang agar kemudian yakin kebal dan tidak terserang penyakit ini. Oleh karena itu sekarang kita harus beradaptasi dengan situasi yang seperti ini. Mari kita kembali lagi kepada norma-norma baru yang harus kita jalani. Kita harus melaksanakan gaya hidup yang baru dalam situasi yang kemudian terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kenapa ini diperlukan? Karena pandemi ini bukan hanya masalah negara kita. Ini masalah dunia, ini masalah global. Artinya, kalau kita tidak beradaptasi dengan cara hidup yang baru, maka kita tidak akan bertahan menghadapi COVID-19 ini. Cara hidup gaya baru inilah yang kemudian kita kenal dengan bagaimana menerapkan pola hidup bersih sehat yang baru. Selalu atau rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga imunitas diri dengan istirahat dan beraktivitas yang seimbang, dengan asupan gizi yang baik, dengan memahami bahwa penyakit ini harus kita kendalikan, bahwa penyakit ini harus merubah cara kita hidup. Inilah saudara-saudara sekalian yang kita maksudkan dengan gaya hidup yang baru, dengan tata cara normal yang baru. Mudah-mudahan ini juga akan bisa merubah perilaku kita keseluruhan. Sehingga bukan hanya COVID-19 yang bisa kita kendalikan, tetapi penyakit yang lain yang penularannya juga mirip dengan COVID. Penyakit yang penularannya melalui saluran pencernakan dan melalui makanan karena kebiasaan hidup kita yang lebih bersih dan lebih bagus, maka ini bisa kita kendalikan. Dan yang lebih penting lagi, bahwa kemudian jiwa gotong royong, jiwa kebersamaan, jiwa kerukunan ini menjadi merek yang baru buat kita, menjadi ciri khas yang baru buat kita dalam menghadapi kondisi COVID-19 ini. Saudara-saudara, hari ini kami sudah melakukan update dan menghitung kembali seluruh data yang kita miliki. Di dalam rangka untuk melakukan percepatan pemeriksaan, maka pada kemarin kami sudah mengirimkan cartridge pemeriksaan COVID-19
yang bisa dilakukan dengan menggunakan mesin TCM, tes cepat molekuler TB, yang saat ini sudah tersebar di seluruh wilayah tanah air sejak tahun 2015. Kemarin kami sudah mengirimkan 6.300 cartridge ke 64 rumah sakit di 64 kabupaten kota di 30 provinsi. Sehingga sekarang Kabupaten Yapen mampu melakukan pemeriksaan COVID-19 secara mandiri dengan menggunakan mesin TCM. Hal yang sama juga kita tingkatkan dengan memanfaatkan mesin PCR yang selama ini digunakan untuk melakukan penilaian pengukuran viral load pada HIV/AIDS. Mesin ini pun juga sudah tersebar di banyak daerah dan ini adalah bagian dari program. Namun kemarin kami sudah melihat datanya bahwa di DKI untuk viral load PCR HIV sudah mampu melaksanakan 2.592 tes di 2 rumah sakit. DIY kita tambahkan 480 tes, di Jawa Timur 768 tes, Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang sudah kita tambahkan dengan 480 tes. Di Papua kita tambahkan 1.440 tes. Artinya bahwa semakin banyak sekarang yang kita bisa lakukan untuk melaksanakan tes. Kami juga sudah menyebarkan ini ke beberapa kota di daerah Sumatera, khususnya di Nias, kemudian di Kalimantan Tengah, di Papua, kemudian Papua Barat, NTT, termasuk di Maluku Utara. Oleh karena itu, sampai dengan hari ini, spesimen yang bisa kita periksa adalah sebanyak 169.195 spesimen. Jumlah ini adalah gabungan dari pemeriksaan dengan menggunakan real-time PCR maupun dengan pemeriksaan tes cepat molekuler. Ini kita ambil dari jumlah kasus sebanyak 123.572 orang. Saudara-saudara, dari kondisi ini kita mendapatkan kasus positif totalnya hari ini adalah 15.438, kemudian jumlah negatifnya adalah 108.134. Rinciannya adalah sebagai berikut. Terkait dengan konfirmasi positif yang kita dapatkan hari ini bertambah 689 orang, sehingga totalnya menjadi 15.438 orang. Kasus sembuh meningkat dengan 224 orang, sehingga totalnya menjadi 3.287 orang. Kasus meninggal meningkat 21 orang, sehingga totalnya menjadi 1.028 orang. Sudah 379 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdampak. Kasus akumulasi kasus ODP yang kita catat dari awal sebanyak 256.299 orang, dan ini sebenarnya akumulasi total yang sebagian besar sudah selesai dilakukan pemantauan. Kemudian pasien PDP akumulatif yang sekarang ini adalah 33.043 orang. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, inilah data-data yang kita dapatkan, yang masih kita yakini bahwa kasus penularan di masyarakat masih terus terjadi. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita akan melakukan upaya untuk mencegah ini bersama-sama tentunya dengan melakukan edukasi. Kami berharap bahwa keluarga adalah basis dari pembelajaran ini kepada seluruh anggota keluarganya. Mari kita biasakan pola hidup baru kita, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, setidaknya 20 detik. Kemudian biasakan untuk tidak mudah menyentuh wajah, baik mulut, hidung, mata, dan sebagainya, terutama kalau tangan kita belum kita cuci. Kemudian kita harus menyadari betul bahwa menggunakan masker itu adalah cara yang terbaik. Oleh karena itu, biasakan untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Ini harus kita lakukan. Dan kemudian
Kita harus merubah juga pola hidup kita, gaya hidup kita dengan selalu menjaga jarak fisik setidak-tidaknya 1 meter pada saat kita melakukan kontak sosial dengan orang lain. Tidak berkumpul berdekatan. Kita batasi waktu kalau memang ada kepentingan keluar rumah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini menjadi penting untuk kita pahami bersama. Jadi, mari kita bersama-sama tetap berada di rumah. Kita harus tetap berada di rumah dan produktif. Apabila memang perlu keluar rumah, lakukan dengan secepat-cepatnya. Tidak bepergian kemanapun, tidak mudik, sekali lagi tidak mudik. Pada saatnya nanti setelah semua terkendali, kita bisa melakukan ini dengan cara yang lebih baik, dengan norma yang baru. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita disiplin. Hanya ini kuncinya. Mari kita disiplin. Mari bersama-sama untuk saling mengingatkan agar kita patuh dengan norma-norma hidup yang baru. Mari, karena hanya inilah cara kita untuk mengajak siapapun. Mari kita menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi lingkungan kita. Inilah semangat baru yang harus kita munculkan. Kita, bangsa Indonesia, pasti bisa melakukan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita lakukan. Karena kita yakin kita bisa melewati ini dengan baik. Kita yakin ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.